Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Ilana Filah SSOS MESY sebagai dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Moneter Islam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mita Nur Khofifatur Rahmah dengan NIM 2382120118 sebagai moderator. Perkenalkan nama saya Fazal Nisa dengan NIM 23820113 sebagai pemateri ke-1. Perkenalkan nama saya Tiara Nabila Zahra dengan NIM 2382120097 sebagai materi kedua. Materi yang pertama yaitu ada pengertian uang perspektif Islam. Dalam ekonomi Islam, uang dipandang sebagai alat tukar atau saman, bukan sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan untuk keuntungan. Uang harus digunakan secara etis dan adil, serta tidak mengandung unsur riba, spekulasi, atau penimbunan. Ulama seperti Imam Al-Ghazali menekankan bahwa uang tidak memiliki nilai intrinsik dan hanya berfungsi sebagai perantara dalam transaksi muamalah. Secara historis, Islam menggunakan dinar atau emas dan dirham atau perak sebagai uang sah dalam sistem moneter yang stabil dan adil. Materi yang kedua yaitu fungsi uang dalam perspektif Islam. Yang pertama ada alat tukar, yang kedua ada alat ukur nilai, yang ketiga penyimpanan nilai, yang keempat alat pembayaran tangguhan. Materi selanjutnya ada jenis-jenis uang. Yang pertama ada uang kartal, yaitu uang fisik dalam bentuk koin dan uang kertas yang digunakan dalam transaksi sehari-hari. Contohnya adalah rupiah, dolar, dan mata uang negara lainnya. Yang kedua ada uang giral, yaitu uang yang disimpan di bank dan dapat digunakan melalui alat pembayaran seperti cek, giro, atau transfer elektronik. Dan yang ketiga ada uang elektronik, yaitu bentuk uang digital yang disimpan di perangkat elektronik seperti kartu prabayar, dompet digital, atau aplikasi pembayaran digital. Materi selanjutnya ada sistem pembayaran Indonesia. Sistem pembayaran Indonesia adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Pada prinsipnya, sistem pembayaran memiliki 3 tahap pemrosesan, yaitu otorisasi, clearing, dan penyelesaian akhir. Secara garis besar, sistem pembayaran dibagi menjadi 2 sistem. Yang pertama, ada sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran non-tunai. Perbedaan mendasar terletak pada instrumen yang digunakan. Sistem pembayaran tunai menggunakan uang kartal atau uang kertas dan logam sebagai alat pembayaran, sedangkan pada sistem pembayaran non-tunai, instrumen yang digunakan berupa alat pembayaran menggunakan kartu, cek, biliet, giro, nota debit, maupun uang elektronik. Materi selanjutnya adalah penawaran uang. Penawaran uang adalah jumlah keseluruhan uang yang beredar dalam suatu perekonomian pada waktu tertentu, yang tersedia untuk digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi ekonomi. Penawaran uang ini tidak hanya berupa uang tunai yang beredar di masyarakat, tetapi juga termasuk uang dalam bentuk simpanan di bank yang bisa digunakan kapan saja. A. Faktor yang mempengaruhi penawaran uang. Yang pertama adalah kebijakan moneter bank sentral. Kedua, permintaan kredit. Jika masyarakat dan dunia usaha banyak meminjam uang di bank, maka uang giral bertambah dan penawaran uang naik. Ketiga, cadangan bank. Cadangan bank yang dimiliki menentukan kemampuan bank dalam memberikan kredit. Dan yang keempat ada kondisi ekonomi. Saat inflasi tinggi, bank sentral cenderung memperketat penawaran. B. Dampak perubahan penawaran uang terhadap perekonomian. Jika penawaran uang meningkat atau beredar terlalu banyak, maka yang pertama, daya beli masyarakat meningkat. Kedua, permintaan barang atau jasa naik. Ketiga, potensi inflasi meningkat. Dan yang terakhir, nilai mata uang cenderung turun. Jika penawaran uang menurun, maka yang pertama, daya beli masyarakat menurun, aktivitas ekonomi melambat, potensi deflasi atau penurunan harga. Dan yang terakhir,
tingkat pengangguran bisa naik akibat produksi menurun. Materi selanjutnya ada teori permintaan uang. Permintaan uang adalah jumlah uang yang ingin dimiliki masyarakat pada suatu waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, seperti melakukan transaksi, berjaga-jaga, dan investasi. Berbeda dengan penawaran uang yang ditentukan oleh bank sentral dan perbankan. Permintaan uang ditentukan oleh perilaku masyarakat dan pelaku konsumen. Lalu ada motif permintaan uang. Menurut John Maynard Keynes, permintaan uang terbagi berdasarkan 3 motif utama. Yang pertama ada motif transaksi, yang dimana permintaan uang untuk memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari seperti belanja, bayar sewa, gaji, dan lain-lain. Besarannya tergantung pada pendapatan masyarakat dan frekuensi transaksi. Yang kedua ada motif berjaga-jaga, yang dimana permintaan uang untuk kebutuhan tak terduga seperti biaya berobat, kecelakaan, atau keadaan darurat lainnya. Motif ini dipengaruhi oleh ketidakpastian kondisi ekonomi dan sosial. Yang ketiga ada motif spekulasi, yang dimana permintaan uang untuk memanfaatkan peluang investasi atau menghindari kerugian akibat perubahan suku bunga. Saat suku bunga rendah, masyarakat cenderung menyimpan uang daripada membeli obligasi karena harga obligasi tinggi. Sedangkan saat suku bunga tinggi, masyarakat lebih memilih membeli obligasi untuk mendapatkan keuntungan bunga. Permintaan uang ditentukan. Lalu materi terakhir ada teori permintaan uang. Teori-teori permintaan uang yang pertama ada teori kuantitas uang klasik, dikenal dengan persamaan MV sama dengan PT, dengan keterangan M sebagai jumlah uang beredar, V sebagai kecepatan peredaran uang, P tingkat harga, T volume transaksi. Semakin banyak transaksi dan harga barang, makin besar kebutuhan uang. Yang kedua ada teori modern. Friedman mengatakan bahwa uang adalah salah satu bentuk kekayaan seperti tabungan, saham, dan properti. Permintaan uang tergantung pada pendapatan permanen, suku bunga investasi lain, inflasi, dan situasi ekonomi. Semakin tinggi penghasilan tetap dan situasi aman, orang lebih tenang menyimpan uang. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Yang pertama itu pendapatan. Semakin besar penghasilan, semakin besar uang yang dipegang untuk transaksi dan simpanan. Yang kedua ada harga barang, yang dimana harga barang semakin mahal, uang yang dibutuhkan juga semakin banyak. Yang ketiga ada suku bunga, dan yang terakhir ada kondisi ekonomi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.